Halah, PMI formal apa benar nanti di usia 65 tahun bisa dapat uang pensiun dari pemerintah Taiwan? Jadi gini, dana pensiun buruh di Taiwan itu sistemnya ada dua. Sistem baru dan sistem lama. Sistem baru itu hanya berlaku kepada pekerja migran yang sudah APRC. Ini nanti akan saya ulas ke belakangnya. Nah, kebanyakan pekerja migran adalah mengikuti sistem lama. Apa tuh sistem lama? Jadi berdasarkan peraturan asuransi tenaga kerja Taiwan, buruh yang bekerja di Taiwan dilindungi oleh aturan ini. Pada pasal kedua disebutkan jenis dan manfaat dari cakupan asuransi tenaga kerja dikategorikan sebagai berikut. Ini Agung terjemahin ya. Asuransi biasa terdapat 5 jenis manfaat. Manfaat persalinan, manfaat cedera atau sakit, manfaat cacat, manfaat pensiun, dan manfaat bagi para ahli waris. Kedua, asuransi kecelakaan kerja terdapat 4 jenis manfaat. Manfaat cedera dan sakit, manfaat perawatan medis, manfaat cacat, dan manfaat bagi para ahli waris. Terus setengah jelas ya. Berikut pada pasal 6 ayat 3 menyebutkan termasuk pekerja migran. Sehingga didasari peraturan asuransi tenaga kerja ini, maka semua buruh yang resmi asalkan menjalankan kewajibannya, yakni membayar premi setiap bulan, pasti dilindungi oleh aturan ini. Lalu sekarang kita lihat nih, manfaat pensiun. Teman-teman banyak yang bingung dengan hal ini. Dapat nggak nih uang pensiun? Persyaratan untuk mengajukan permohonan manfaat pensiun kita sebut sebagai tunjangan hari tua atau Lao Nian Ji Fu. Tunjangan ini dibagi dua, yaitu sekali ambil atau diambilnya per periode. Namun mengingat biaya transfer, maka kebanyakan PMA yang sudah mengambil memilih mengambil sekaligus. Nah, berdasarkan data tahun 2022, sudah ada 5.802 pekerja migran yang sudah mengambil tunjangan hari tua sekaligus. Sudah ada buktinya ya? Jadi sampai di sini, apakah sudah terjawab? Pertanyaan pekerja migran formal bisa dapat tunjangan hari tua dari pemerintah Taiwan? Nah, apa persyaratannya? Berikut saya simpulkan dari hasil rangkuman dan konsultasi saya dengan kantor Aztec Taiwan di Chongli. Ini punya saya. Oke? Yang pertama, usia pengajuan adalah 65 tahun. Kedua, bukti pernah bekerja di Taiwan. Disarankan kalian menyimpan ARC atau paspor yang pernah dipakai masuk ke Taiwan pada saat itu. Ketiga, buku rekening Indonesia milik yang bersangkutan, tidak boleh milik yang lain. Yang keempat, mengisi formulir. Kemudian, kalau tidak bisa datang ke Taiwan gimana? Tulis surat kuasa. Nah, dapatnya berapa nih? Berikut perhitungan kasar saya. Untuk tepatnya tetap harus merujuk kepada aturan Aztec Taiwan yang berlaku ya. Rumus yang berlaku adalah tunjangan hari tua sama dengan rata-rata gaji dikali dengan bulan. Di sini rata-rata gaji apa? Dilihat dari rata-rata gaji 3 tahun terakhir. Kalau misalkan kita pertama bekerja tidak genap 15 tahun, maka 1 tahun dihitung 1 bulan. Kalau bekerja di atas 15 tahun, maka 1 tahun dihitung 2 bulan. Maksimum 45 bulan. Berikut tabelnya ini sebagai referensi teman-teman. Kalau kita melihat tabel ini teman-teman, anggap saja gaji rata-rata teman-teman itu 26.400 di barisan yang paling atas. Kemudian kerja 12 tahun. Dapatnya berapa? Yaitu 316.800. Itulah yang disebut dengan tunjangan hari tua. Semoga sampai sini sudah paham ya. Nah, teman-teman juga bisa mengecek di mana? Di kantor asuransi tenaga kerja terdekat di wilayah kalian. Lihat di Google. Nah, inilah data yang akan diberikan berapa yang telah dilaporkan oleh perusahaan atau badan usaha. Sehingga di sini akan tertulis dengan jelas. Jadi, pasti ada yang namanya tunjangan hari tua, teman-teman.
Dan satu lagi yang menurut Agung pemerintah Taiwan itu luar biasa banget, kalau misalkan swasta yang pernah bekerja resmi di sektor formal, boleh nggak mengajukan? Berdasarkan keterangan dari pejabat Direktorat Jenderal Asuransi Buruh Kemenaker Taiwan, dalam informasi ini, berita ini disampaikan, asalkan memenuhi persyaratan usia pensiun dan masih hidup, mengajukan formulir, dilegalisir dokumennya di TETO, kemudian mengirim surat permohonannya untuk mendapatkan tunjangan hari tua, itu bisa diberikan. Kawan-kawan, ini adalah sistem lama. Jadi berlaku bagi PMI formal yang belum APRC. Nah, kalau sudah APRC gimana? Tentu akan mengikuti sistem baru yang disebut dengan Laokong Tuixiu Jin yang diatur dalam Peraturan Pensiun Buruh dikeluarkan 15 Mei 2019. Di sini mewajibkan badan usaha menyisihkan minimal 6% per bulan. Sebutan untuk dana pensiun ini disebut Laokong Tuixiu Jin, bukan Lao Nian Cifu atau tunjangan hari tua. Jadi ini dua hal yang berbeda. Seperti yang Agung miliki, kalau mengikuti sistem baru akan ada datanya seperti ini. Jadi ini dua formulir yang berbeda. Satu lagi yang harus kita ketahui, bahwa dalam peraturan ini di pasal 7 ayat 1 strip 4 disebutkan mencakup pekerja migran. Namun sistem ini hanya berlaku kalau pekerja migrannya sudah memiliki APRC. Sehingga memang untuk PMI formal, dana pensiun sistem baru ini baru bisa dinikmati kalau pekerja migran itu sudah menjadi atau mendapatkan APRC. Kawan-kawan, inilah penjelasan yang saya pahami. Jika masih kurang jelas, silakan datang ke kantor asuransi tenaga kerja setempat untuk mendapatkan informasi lebih detail. Teman-teman, karena formal ikut program Aztec pemerintah Taiwan, lalu bagaimana dengan yang informal atau swasta mengenai dana pensiun? Tidak ada solusinya. Jadi kita harus mencari cara jalan keluarnya untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, banyak di luaran sana perusahaan asuransi yang bisa memenuhi kebutuhan seperti itu. Silakan cari informasi itu dan carilah perusahaan yang dapat kita percaya. Teman-teman, semoga saja ya dengan adanya penjelasan ini bisa membuat kita semakin mengerti mengenai uang pensiun atau dana pensiun atau yang disebut dengan tunjangan hari tua. Semoga ini dapat memperjelas kondisi kita selama kita bekerja di Taiwan. Kalau kurang jelas, mungkin dengar berulang kali. Atau mungkin kita bisa ngobrol secara online. Salam optimis.